Mas, bukannya kamu bilang pulang besok? Baskara terperanjat. Lestari Wijaya menarik koper kecil yang telah menemaninya dalam perjalanan dinas selama beberapa tahun terakhir. Suara roda yang bergesekan dengan paving block menggema monoton, memecah keheningan malam di kompleks apartemen. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Perjalanan dinas ke Bandung yang semula dijadwalkan 3 hari, selesai lebih cepat 1 hari dengan lancar. Karena rindu rumah, ia bergegas menukar tiketnya dengan jadwal kereta cepat HUS paling awal. Sepanjang perjalanan pulang, Lestari membayangkan betapa terkejut sekaligus senangnya sang suami, Baskara, melihat kemunculannya yang tiba-tiba. Mungkin mereka bisa duduk di ruang tamu sambil menikmati kopi gayo berkualitas yang ia beli sebagai oleh-oleh, berbagi cerita-cerita kecil selama beberapa hari berpisah. Membayangkannya saja sudah membuat senyum hangat terukir di bibirnya di tengah rasa lelah. Memasuki tahun ke-7 pernikahan, keseharian yang biasa dan hangat seperti inilah hadiah paling nyata baginya. Demi acara kejutan ini, ia tidak memberitahu Baskara bahwa jadwalnya dipercepat. Dengan sisa baterai ponsel yang sekarat, ia hanya mengirim 1 pesan WhatsApp, besok tiba. Semua lancar, dan sisa dayanya ia hemat untuk memesan gocar dan melihat peta. Sesampainya di depan lobi apartemen yang sudah familiar, ia mendongak dan melihat cahaya terang dari jendela ruang tamu unitnya. Ah, dia ada di rumah. Lestari merasa lega. Ia mempercepat langkahnya, masuk ke lift, dan menekan tombol lantai yang sudah sangat ia hafal. Ting! Pintu lift terbuka. Koridor sepi senyap, hanya suara roda kopernya yang bergema. Berdiri di depan pintu rumah, rasa lega yang familiar menyelimutinya. Ia meletakkan koper dan mencari kunci di dalam tasnya. Rangkaian kunci bergemerincing pelan. Klek. Saat kunci dimasukkan ke lubang dan diputar dengan lembut hingga pintu sedikit terbuka, senyum di wajah Lestari membeku. Suasana tenang dan hangat yang ia bayangkan sirna tak berbekas. Sebagai gantinya, udara pengap campuran bau rokok kretek, keringat, dan parfum murahan yang menyengat menerpa wajahnya, bersama dengan suara gaduh yang memekakkan telinga. Lestari terpaku sejenak. Pikiran pertama yang terlintas adalah ia salah alamat. Namun, setelah sadar, ia melihat rak sepatu kayu jati kesayangannya yang dibeli bulan lalu masih ada di sana. Hanya saja, kini lantai di sekitar rak itu dipenuhi sepatu-sepatu asing yang berantakan. Sepatu olahraga berlumpur, sandal jepit plastik aneka warna, beberapa pasang sepatu pantofel yang terlihat murahan, bahkan sepasang sepatu bot kerja yang usang. Sandal rumahnya yang bersih dan rapi terlempar ke pojok, dengan jejak kaki hitam tercetak jelas di atasnya. Jantungnya serasa mencelos. Tanpa sadar, ia mendorong pintu hingga terbuka lebar. Pemandangan di hadapannya membuatnya darahnya serasa mendidih. Ruang tamu penuh dengan asap rokok. Sofa kainnya yang semula bersih kini diduduki penuh sesak oleh orang-orang asing, pria dan wanita, tua dan muda. Setidaknya ada 10 orang. Seorang pria duduk menyilangkan kaki sambil mengembuskan asap rokok dan menjentikkan abunya begitu saja ke lantai. Beberapa orang lain tertawa terbahak-bahak sambil memakan kuaci yang ia letakkan di meja, kulitnya berserakan di mana-mana. Anak-anak berusia sekitar 6-7 tahun berlarian dan bermain di lantai yang biasa ia pel dengan cermat hingga mengilap. Anak laki-laki terkecil di antara mereka memegang sesuatu di tangannya dan membuat coretan merah yang mencolok di dinding berwarna krem pucat yang telah ia pilih dengan susah payah. Pupil mata Lestari menyempit. Itu, lipstik edisi terbatas pemberian sahabatku dari luar negeri. Rumahnya, tempat berlindungnya yang ia rawat dan jaga dengan sepenuh hati, telah berubah menjadi pasar malam yang bising dan kacau. Dan di pusat semua kekacauan ini, duduk suaminya, Baskara, di sofa 2 dudukan. Wajahnya memerah, dan meskipun ia berusaha keras menyembunyikannya, raut panik dan tidak nyaman yang luar biasa terlihat jelas. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa seorang wanita muda dengan gaun ketat dan riasan tebal duduk dengan santai di sandaran tangan sofa di sebelahnya. Satu tangannya bahkan dengan santai diletakkan di bahu Baskara, dan ia tampak sedang mengatakan sesuatu sambil tersenyum dan memiringkan kepalanya. Tatapan Baskara bergerak gelisah. Kemudian, saat ia melihat Lestari yang berdiri mematung di ambang pintu,
Warna seketika hilang dari wajah Baskara, menjadi pucat pasi. Ia melompat dari sofa seolah tersengat listrik. Gerakan tiba-tiba itu nyaris menyenggol wanita di sebelahnya. Matanya membelalak, mulutnya ternganga. Ekspresinya adalah campuran dari keterkejutan, kepanikan, dan ketakutan yang luar biasa. Suaranya yang keluar pun terdengar sumbang. "Lestari, kakakmu. Bukannya kamu bilang pulang besok?" Kalimat itu bagaikan paku es yang menusuk dan menghancurkan kepingan harapan terakhir Lestari. Ia tidak salah alamat. Tempat ini, yang tampak seperti diduduki oleh orang-orang asing, jelas adalah rumahnya, dan pria yang panik itu jelas adalah suaminya. Seruan kaget dan gerakan panik Baskara membuat ruang tamu yang bising itu hening seketika. Semua obrolan dan tangisan anak-anak berhenti seolah tombol mute ditekan. Puluhan pasang mata penuh rasa ingin tahu, kebingungan, dan bahkan ada sedikit provokasi yang sulit dikenali serentak tertuju pada tamu tak diundang di ambang pintu. Wanita berias tebal itu pun menegakkan tubuh, melipat tangannya di dada, dan memindai Lestari dari atas ke bawah. Tak ada sedikit pun kepanikan di matanya, sebaliknya, ada rasa superioritas terselubung, seolah sedang menilai lawannya. Waktu seolah berhenti selama beberapa detik, Lestari merasakan seluruh darahnya naik ke kepala. Telinganya berdengung, rasa malu dan amarah yang luar biasa meledak di dadanya seperti gunung berapi, siap menelannya. Ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, rasa sakit itu memaksanya untuk tetap tenang. Ia tidak boleh tumbang. Ia tidak boleh menunjukkan sisi lemahnya di sini. Ia menarik napas dalam-dalam. Udara pengap itu terasa gatal di tenggorokannya, tetapi kepalanya yang kacau menjadi sedikit lebih jernih. Ia tidak menghiraukan pertanyaan lemah Baskara maupun tatapan provokatif wanita itu. Perlahan, langkah demi langkah, ia masuk ke dalam rumahnya yang telah berubah menjadi asing. Suara hak tingginya yang beradu dengan lantai menggema keras di tengah keheningan yang aneh ini. Sambil menghindari kekacauan di lantai, ia memindai satu persatu wajah-wajah asing itu, hingga akhirnya tatapannya terkunci pada wajah Baskara yang penuh ketakutan, setajam paku es. Suaranya terdengar luar biasa tenang, bahkan sopan dengan dingin. Namun, setiap kata seolah mengandung serpihan es. "Tuan Baskara, bisa tolong perkenalkan para tamu ini?" Bibir Baskara bergetar, keringat dingin membasahi dahinya. Ia membuka mulut, tetapi tidak bisa merangkai kalimat yang utuh. Mereka ini. "Mbak ini siapa, ya?" Sebelum Baskara selesai tergagap, wanita berias tebal itu yang angkat bicara. Wajahnya dihiasi senyum yang sangat palsu, dan suaranya manis hingga memuak. "Aduh, ada apa ini? Kami sedang membicarakan hal penting dengan Mas Bas." Sambil berbicara, ia sengaja merapatkan tubuhnya ke arah Baskara, menunjukkan keakraban. Saat itu, seorang pria paruh baya dengan setelan jas yang tidak pas, dan rambut penuh pomade yang duduk di sofa utama berdeham. Dengan logat daerah yang kental, ia berkata dengan angkuh, "Betul. Saya ini calon mertuanya Baskara. Kami kesini mau lihat-lihat rumah." Kata Rina, "Rumah ini besar. Sayang juga kalau dibiarkan kosong. Jadi, kami mau siap-siap bawa ibunya Rina sama adik-adiknya untuk tinggal bareng di sini. Sekalian adaptasi lingkungan dulu." Seorang wanita parubaya di sebelahnya dengan raut wajah masam segera menimpali. Ia mencibir dengan ekspresi menghina. "Betul itu. Lagi pula interior rumah ini sudah kuno, pencahayaannya juga kurang bagus. Nanti kalau Rina sudah pindah ke sini, harus direnovasi total." Kata-kata itu menghantam telinga Lestari seperti petir. Siap-siap tinggal bareng, harus direnovasi total? Mereka tidak hanya berencana mengambil alih rumah ini, tetapi sudah merencanakan bagaimana mengubahnya. Dan Baskara, apakah dia hanya diam saja, atau bahkan ikut serta dalam rencana gila ini? Di balik amarah yang memuncak, muncul ketenangan yang aneh. Lestari menatap kerumunan di hadapannya. Suaminya yang pucat pasi, dan ingin sekali bersembunyi di lubang tikus, wanita yang tampak menang dan sombong, dan keluarga yang bertingkah seperti pemilik rumah. Tiba-tiba ia ingin tertawa. Tawa yang sangat hampa dan dingin, tanpa sedikit pun kehangatan. Ia tidak berteriak atau menangis. Di tengah tatapan bingung semua orang,
Ia dengan tenang mengeluarkan ponselnya, membuka kuncinya, dan mengaktifkan mode rekam video. Ia mengarahkan kamera perlahan ke seluruh ruang tamu yang kacau, sampah di lantai, noda lipstik di dinding, asap rokok yang pekat, dan wajah-wajah yang terkejut atau angkuh. Terakhir, kamera berhenti cukup lama, menyorot Baskara dan wanita yang menempel di sebelahnya. Suara Lestari terdengar melalui rekaman ponselnya, sangat tenang. "Wah, sudah kumpul semua, ya. Saya rekam sebentar untuk kenang-kenangan. Jarang-jarang kan ruang tamu rumah saya seramai ini, jadi terasa lebih hidup." Tindakan ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Baskara yang ketakutan mencoba menghalanginya, tetapi tatapan dingin, Lestari membuatnya membeku di tempat. "Lestari, apa yang kamu lakukan?" Senyum kemenangan di wajah Rina juga membeku. Sepertinya ia tidak menyangka wanita yang terlihat lemah lembut ini akan bereaksi seperti ini. Keluarganya pun mulai berbisik-bisik. Setelah merekam selama sekitar 1 menit, Lestari dengan rapi memasukkan kembali ponselnya. Ia tidak lagi menatap siapapun. Seolah semua orang di ruangan ini hanyalah udara. Ia berbalik dan menarik kopernya yang masih tergeletak di dekat pintu. Saat hendak melangkah keluar, ia berhenti seolah teringat sesuatu. Ia menoleh, menatap noda lipstik merah yang jelas di dinding. Nada bicaranya tenang, tetapi mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. "Silakan dilanjutkan, saya mau pergi istirahat." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, suaranya menggema jelas di seluruh ruangan yang tiba-tiba senyap. "Oh ya, Tuan Baskara, tolong ganti rugi lipstik saya, ya. Itu edisi terbatas, jadi harganya mahal." Struknya ada di laci. Setelah selesai berbicara, ia membuka pintu tanpa ragu dan melangkah keluar. Ia menutup pintu dengan lembut, tanpa suara bantingan. Namun, suara pintu tertutup yang pelan itu menghantam jantung Baskara seperti palu godam, menghancurkan permukaan keramaian palsu ini. Di dalam, yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam dan kekacauan yang akan segera meledak. Di luar, Lestari menarik kopernya, menegakkan punggungnya, dan berjalan menuju lift. Begitu pintu lift tertutup dan mulai bergerak turun, barulah ia membiarkan air mata panas mengalir tanpa suara. Namun, di balik air matanya, tatapannya perlahan menjadi semakin keras dan dingin. Ia tahu, sesuatu telah berubah selamanya sejak ia membuka pintu itu, dan perang baru saja dimulai. Pintu kamar hotel berbunyi klek dengan lembut di belakangnya, mengunci keributan menjijikkan itu di luar. Lestari bersandar pada pintu yang dingin. Punggungnya yang tegar dan nyaris patah itu akhirnya luruh seketika. Koper terlepas dari tangannya yang lemas dan jatuh ke samping. Kamar itu sunyi senyap. Hanya dengungan rendah dari AC sentral yang menjadi kontras kejam dengan kebisingan di rumahnya tadi. Keheningan yang berlebihan ini justru terasa seperti batu besar yang menekan dadanya. Ia tidak menyalakan lampu, membiarkan cahaya kota dari luar jendela menyelinap masuk dan menciptakan bayangan samar di atas karpet. Tubuhnya perlahan merosot di sepanjang pintu, hingga ia terduduk di lantai. Rasa dingin yang merembes melalui pakaian tipisnya tidak sebanding dengan kehampaan dingin di hatinya. Awalnya hanya isakan kecil yang tertahan. Bahunya bergetar tak terkendali. Kemudian, seperti banjir bandang, kesedihan dan rasa terhina yang luar biasa datang menelannya sepenuhnya. Ia tidak bisa menahannya lagi. Ia membenamkan wajahnya dalam-dalam ke lututnya dan menangis tersedu-sedu. Air mata panas menetes deras ke karpet murah hotel, meninggalkan noda gelap. Tangisannya menggema di kamar yang kosong, penuh dengan keputusasaan, kemarahan, dan rasa sakit yang menusuk akibat pengkhianatan total. Kapan terakhir kali rumah yang kini terasa asing dan menjijikkan itu menjadi istana cinta yang ia dan Baskara bangun sedikit demi sedikit? Saat mereka baru lulus kuliah. Keduanya tinggal di sebuah kamar kos sempit seluas kurang dari 20 meter persegi. Di musim kemarau, mereka bertahan hanya dengan satu kipas angin butut tanpa AC. Baskara selalu mengarahkan kipas itu padanya, sementara ia sendiri mandi keringat. Di musim hujan, atap sering bocor, dan ia akan menambalnya sambil mengeluh dengan canda. Nanti kalau kita punya rumah sendiri, kita pastikan atapnya yang paling bagus.
Dengan semangat itulah mereka bekerja mati-matian dan berhemat. Lestari tidak membeli baju baru selama bertahun-tahun demi mengumpulkan uang. Makan siangnya seringkali hanya nasi putih dengan sedikit lauk yang ia bawa dari rumah. Baskara, sebagai seorang sales, pernah masuk rumah sakit karena pendarahan lambung setelah minum-minum dengan klien. Saat Lestari menangis di samping tempat tidurnya, Baskara memegang tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, sayang. Kalau aku sukses nanti, aku akan membuatmu hidup senang." Akhirnya, mereka berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membayar uang muka KPR dan membeli apartemen mereka saat ini. Pada hari pindahan, mereka berdua berlarian di rumah baru itu, dengan gembira merencanakan di mana akan meletakkan sofa dan rak buku. Karena anggaran interior yang terbatas, banyak pekerjaan yang mereka lakukan sendiri. Baskara mengecat dinding dengan canggung hingga seluruh tubuhnya belepotan cat, sementara Lestari tertawa terpingkal-pingkal sambil membantunya. Saat itu, hidup memang sulit, tetapi hati mereka hangat, dan masa depan terasa cerah. Sejak kapan semuanya berubah? Mungkin sejak 3 tahun lalu, ketika Baskara dipromosikan menjadi manajer tim penjualan. Ia menjadi semakin sibuk, acara hiburan dengan klien semakin banyak, dan waktu pulangnya semakin malam. Awalnya, Lestari berusaha memahami kesibukannya. Ia selalu menyalakan lampu ruang tamu untuk menunggunya, dan menyiapkan soto hangat di panci. Namun, waktu pulangnya bergeser dari jam 10 malam menjadi jam 12, bahkan terkadang ia tidak pulang semalaman. Teleponnya juga sering tidak diangkat. Alasannya selalu sama. Rapat dengan klien selesai terlalu malam, jadi ia tidur di dekat kantor. Bukan berarti ia tidak curiga. Aroma parfum asing di bajunya, ponsel yang selalu dalam mode getar atau senyap, nada bicaranya yang semakin sering ketus, lupa hari-hari penting, dan hubungan suami istri yang mendingin. Semua pertanda itu seperti jarum-jarum kecil yang menusuk hatinya. Ia pernah bertanya, pernah bertengkar. Baskara selalu berkelit, "Kamu terlalu sensitif. Aku kerja keras begini kan buat keluarga kita juga. Aku lagi banyak stres," atau malah menuduhnya tidak pengertian dan pencuriga. Demi mempertahankan rumah tangga yang tampak sempurna ini, ia memilih untuk bersabar. Mungkin ini hanya sementara. Setelah masa sulit ini berlalu, semuanya akan baik-baik saja, ia menenangkan dirinya sendiri. Ia semakin rajin mengurus rumah, membersihkannya hingga tak ada setitik debu pun, mencoba merebut kembali pria yang dulu penuh kasih itu dengan makanan hangat dan lingkungan yang nyaman. Ada kesempatan emas dari kantornya untuk mengikuti pelatihan di luar negeri selama setengah tahun. Itu adalah kesempatan besar untuk karirnya, tetapi ia ragu karena harus meninggalkan rumah terlalu lama. Akhirnya, ia menolaknya. Ia takut jika ia pergi terlalu lama, rumah tangga ini akan benar-benar hancur. Namun, semua pengorbanan dan pengabdiannya tidak membuatnya kembali, malah mendatangkan penghinaan yang lebih parah. Beraninya Baskara membawa wanita itu, dan keluarga asing itu, ke rumah mereka. Duduk di sofa mereka, menggunakan cangkirnya, dan menginjak-injak semua yang telah ia tata dengan sepenuh hati. Lipstik itu adalah hadiah ulang tahun dari sahabatnya, Citra. Ia sendiri enggan memakainya karena terlalu sayang, tapi sekarang digunakan oleh anak laki-laki berandalan itu untuk mencoret-coret dinding. Arga. Erangan kesakitan yang tertahan keluar dari tenggorokannya. Lestari mengangkat kepalanya. Wajahnya basah oleh air mata. Warna merah menyala di dinding, wajah panik Baskara, tatapan provokatif wanita itu, sikap angkuh keluarga itu. Pemandangan itu berputar-putar di kepalanya seperti film rusak, nyaris membuatnya gila. Tidak. Aku tidak boleh begini, aku bisa gila. Ia terhuyung-huyung bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Ia menyalakan keran dan membasuh wajahnya berkali-kali dengan air sedingin es. Suhu dingin air itu sejenak menenangkan emosinya yang bergejolak. Ia mengangkat kepala dan menatap cermin. Seorang wanita dengan mata bengkak, wajah pucat, dan rambut acak-acakan. Begitu asing hingga membuatnya merinding, ini bukan Lestari. Tidak ada gunanya menghancurkan diri sendiri seperti ini demi seorang pria pengkhianat, pengecut, dan tak tahu malu, ia butuh bantuan. Seseorang yang benar-benar bisa diandalkan dan berpikiran jernih. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya.
Lampu peringatan baterai lemah berkedip. Ia membuka layar dan tanpa ragu menekan nomor yang tersimpan sebagai Mbak Citra. Citra adalah rekan kerja lamanya sekaligus sahabat karibnya. Beberapa tahun lebih tua, Citra memiliki kepribadian yang lugas, cerdas, dan tajam dalam melihat masalah. Ia sendiri pernah mengalami badai dalam pernikahannya, tetapi akhirnya dengan tegas meninggalkan mantan suaminya yang tidak berguna dan sekarang hidup sukses sambil membesarkan anaknya sendirian. Panggilan itu langsung tersambung. Dari seberang terdengar suara ceria Citra. "Halo Tari, kamu pulang naik kereta jam berapa besok? Biar aku jemput, Mbak." Begitu Lestari membuka mulut, tangis yang ia tahan pecah, mengungkapkan seluruh perasaannya. Di seberang telepon, Citra langsung menyadari ada yang tidak beres. Suaranya seketika menjadi serius. "Tari, kamu kenapa? Kamu nangis? Ada apa?" "Mbak, aku sudah pulang hari ini." Dengan terbata-bata dan tidak berurutan, Lestari menceritakan semua yang ia lihat malam itu. Orang-orang asing yang memenuhi rumahnya, kemesraan Baskara dengan wanita muda itu, ucapan angkuh keluarganya, noda lipstik di dinding, dan akhirnya, bagaimana ia merekam video dan pergi dari rumah. Hening selama beberapa detik di seberang telepon. Kemudian terdengar suara tegas Citra yang menahan amarah. "Kirim lokasimu. Tunggu di situ, jangan kemana-mana. Aku datang sekarang." Kurang dari 40 menit kemudian, bel pintu hotel berbunyi. Saat Lestari membuka pintu, Citra masuk dengan tergesa-gesa sambil membawa termos. Ia pertama-tama memeriksa kondisi Lestari dari atas ke bawah. Setelah memastikan tidak ada luka selain mata yang bengkak, ia sedikit lega. Lalu, ia memeluk Lestari dengan erat. "Dasar Baskara brengsek," Citra mengumpat sambil menggeretakkan gigi. Ia melepaskan pelukannya dan menyodorkan termos ke tangan Lestari. "Nih, cepat makan. Aku buatkan bubur sumsum." Walaupun langit runtuh, perut harus tetap diisi. Di dalam termos ada bubur sumsum hangat dengan saus gula merah yang manis. Melihat bubur itu dan merasakan ketulusan sahabatnya, air mata Lestari kembali menggenang, tapi kali ini, ada kehangatan di dalamnya. Citra mendudukkannya di tepi tempat tidur dan menarik kursi untuk duduk di hadapannya. Ekspresinya serius. "Sudah puas nangisnya? Sudah sedikit lebih tenang?" Lestari mengangguk sambil menyendok bubur sedikit demi sedikit. Perutnya terasa sedikit lebih hangat. "Bagus." Citra mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya tajam. "Sekarang katakan padaku, apa rencanamu?" Lestari mengangkat kepala dengan ekspresi bingung. Citra berkata dengan penekanan di setiap katanya, "Apakah kamu hanya akan melampiaskan emosi, menangis, dan memaki-maki, lalu ketika si brengsek itu datang membujuk, kamu akan kembali seolah tidak terjadi apa-apa, dan menjadi istri yang baik lagi?" Sambil menahan diri melihat keluarga parasit itu sesekali berpesta di ruang tamumu? Atau, kamu akan benar-benar mengakhirinya kali ini? Lestari mencengkeram sendoknya erat-erat. Kata mengakhirinya terasa begitu berat. 7 tahun pernikahan, begitu banyak kenangan, haruskah semuanya dipotong begitu saja? Citra membaca keraguannya. Nada bicaranya sedikit melunak, tetapi tetap tegas. "Tari, aku tahu kamu sedih dan merasa sayang, tapi kalau sudah sampai seperti ini bukan lagi sekadar pertengkaran suami istri atau masalah selingkuh biasa. Fakta bahwa dia berani membawa orang-orang itu ke rumah, membiarkan seluruh keluarga perempuan itu menguasai rumahmu, bahkan membiarkan mereka merencanakan cara mengambil alih rumahmu, itu artinya apa? Artinya dia sudah sama sekali tidak menghargai perasaanmu dan rumah tangga kalian. Bisa jadi dia sendiri sudah terjebak dengan keluarga itu dan tidak bisa keluar. Kalau kamu lemah sekarang, itu sama saja dengan sengaja menjerumuskan diri ke dalam api." "Hai." Lestari teringat wajah-wajah tak tahu malu keluarga Rina dan Baskara yang tampak begitu kecil dan panik di hadapan mereka, keraguan yang samar di hatinya seketika sirna. Citra benar. Itu bukan lagi Baskara yang ia kenal. Rumah itu pun sudah ternoda. "Aku tidak mau kembali." Lestari mendengar suaranya sendiri. Masih sedikit serak, tetapi ada ketegasan yang belum pernah ada sebelumnya. Rumah itu sudah kotor. Citra menepuk lututnya. "Nah, begitu dong.
Kalau kamu tidak mau kembali dan dihina, mulai sekarang kita harus pikirkan cara untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Baskara harus membayar semua perbuatannya. Citra mulai menganalisis dengan dingin. Pertama, kendalikan emosimu. Jangan pernah terlihat lemah di depannya lagi. Air mata dan amarahmu sekarang tidak ada harganya. Itu hanya akan membuatnya berpikir kamu masih bisa diinjak-injak. Caramu meninggalkan rumah dengan tenang malam ini sudah sangat bagus. Pertahankan itu. Kedua, bukti. Video yang kamu rekam itu bagus sekali. Tapi itu tidak cukup. Untuk cerai, apalagi untuk menjadikan dia pihak yang bersalah agar pembagian hartanya lebih sedikit atau bahkan kamu bisa menuntut ganti rugi, kita butuh bukti yang kuat. Contohnya, foto-foto mesra mereka, riwayat chat, bukti transfer uang ke perempuan itu. Kalau bisa dapat bukti mereka tinggal bersama, lebih bagus lagi. Ketiga, lindungi asetmu. Rekening gajimu, tabungan pribadimu, cepat amankan semuanya. Cek juga rekening bersama kita. Apakah ada penarikan uang dalam jumlah besar yang tidak wajar belakangan ini? Aku yakin Baskara sudah menghabiskan banyak uang untuk perempuan itu dan keluarganya. Kata-kata Citra, satu persatu, begitu jelas, bagaikan lentera yang menerangi kabut kebingungan Lestari. Ia tidak lagi sendirian. Ia tidak lagi meraba-raba dalam kegelapan dan penghinaan. Ia punya sekutu, dan ia punya arah. Aku tahu ini akan sulit dan menyakitkan, kata Citra lembut sambil memegang tangan Lestari yang dingin. Tapi Tari, kamu harus kuat. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan demi laki-laki seperti itu. Kita harus menang. Dan kita harus menang dengan cara yang elegan. Saat itu, ponsel Lestari berdering. Nama Baskara tertera di layar. Lestari menatap Citra. Citra menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jangan diangkat. Lestari menekan tombol merah. Beberapa saat kemudian, masuk pesan WhatsApp. Sayang, di mana kamu? Kita perlu bicara. Ini semua salah paham. Jari Lestari gemetar. Citra mengambil ponsel darinya. Mulai sekarang, sampai kamu benar-benar siap, jangan hubungi dia. Jangan biarkan dia tahu di mana kamu, biarkan dia panik. Citra berdiri. Malam ini kamu istirahat di sini. Besok, aku akan bantu kamu cari tempat tinggal sementara yang aman. Setelah itu, kita cari pengacara perceraian terbaik di Jakarta. Endo, pengacara? Lestari terkejut. Tentu saja. Jawab Citra dengan tatapan membara. Perang sudah dimulai, Tari. Kita tidak bisa pergi ke medan perang tanpa senjata. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Lestari tidak menunggu Baskara. Ia mematikan ponselnya, membenamkan diri di bawah selimut hotel yang asing, dan memaksa dirinya untuk tidur. Ia tahu, mulai besok, ia akan menjadi Lestari yang benar-benar berbeda. Hari berikutnya, Citra menepati janjinya. Ia membawa Lestari ke sebuah apartemen studio kecil milik temannya yang sedang kosong. Apartemen itu tidak besar, tetapi bersih dan rapi. Yang terpenting, aman dan privat. Lestari pindah ke sana diam-diam, tanpa memberitahu Baskara sedikit pun. Teror telepon dan WhatsApp dari Baskara tidak berhenti. Awalnya berisi penyesalan dan permohonan maaf. Tari, aku salah. Aku benar-benar hilaf sesaat. Tolong dengarkan penjelasanku. Rina yang lebih dulu mendekati dan menggodaku. Aku sedang stres berat. Kemudian berubah menjadi tuntutan cemas. Kamu di mana sebenarnya? Kenapa tidak balas pesanku? Kita sudah 7 tahun bersama, apa kamu tidak mau memberiku satu kesempatan lagi? Bahkan ada ancaman terselubung, jangan buat masalah ini jadi besar. Ingat, separuh dari rumah itu juga milikku. Setiap pesan, setiap tangkapan layar panggilan tak terjawab, Lestari simpan dengan dingin. Ia bahkan menggulir riwayat percakapan mereka selama setahun terakhir. Dan menandai kebohongan-kebohongan serta jawaban acuh tak acuh Baskara. Bukti-bukti dingin ini, seperti batu bata, meruntuhkan benteng ilusi terakhir tentang pernikahan mereka di dalam hatinya. Pada hari ketiga sore, Lestari merasa inilah saatnya. Ia mengirim pesan WhatsApp singkat ke Baskara. Besok jam 2 siang. Di Starbucks PIM. Aku hanya akan bicara sekali. Ia memilih tempat umum yang ramai seperti Starbucks. Selain aman,
Ini juga bisa mencegah Baskara bertindak gegabah jika emosinya meledak. Baskara langsung membalas, "Oke, aku pasti datang. Terima kasih banyak, sayang, sudah mau menemuiku." Sebelum pergi, Lestari sengaja mengenakan pakaian kerja yang rapi dan riasan tipis untuk menutupi kelelahannya, membuatnya tampak dingin dan tak tersentuh. Perlengkapan terpentingnya adalah alat perekam yang disamarkan sebagai pulpen yang didapatkan Citra entah dari mana. Citra berpesan, "Nyalakan dari awal sampai akhir. Jangan tegang, pancing dia secara alami untuk bicara tentang perempuan itu dan masalah uang." Pukul 2 siang, Lestari tiba tepat waktu di Starbucks. Baskara sudah ada di sana, duduk di pojok dekat jendela dengan 2 cangkir kopi yang belum tersentuh di depannya. Ia tampak jauh lebih kuyu, matanya cekung, dan ia belum bercukur. Melihat Lestari, ia langsung berdiri dan mendekat dengan wajah penuh kehati-hatian, kecemasan, dan sanjungan. "Tari, kamu datang. Silakan duduk." Ia mencoba menarik kursi untuk Lestari, tetapi dihentikan oleh tatapan dinginnya. Lestari duduk sendiri dan meletakkan pulpen perekam itu di atas meja dengan santai, mengarahkannya ke Baskara. "Bicaralah, apa yang mau kamu jelaskan?" Tanya Lestari langsung ke intinya, tanpa emosi. Baskara mulai memainkan peran penyesalannya. "Tari, aku brengsek. Aku bukan manusia. Kamu boleh pukul aku, maki aku, apa saja. Tapi masalahnya benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Rina. Dia anak baru di kantor, dan dia terus mendekatiku dengan sengaja. Dia membuatku mabuk, dan waktu itu, aku benar-benar khilaf. Sumpah, hanya sekali. Setelah itu dia yang terus menempel padaku. Aku tidak bisa melepaskannya." Lestari mendengarkan dalam diam, jarinya tanpa sadar mengelus cangkir kopi yang hangat, kata-kata itu terdengar begitu hampa dan konyol. Ia memotongnya dan melontarkan pertanyaan kunci pertama. "Hanya sekali? Kapan?" Baskara terdiam sejenak, lalu membuang muka. Mungkin sekitar setengah tahun yang lalu, aku tidak ingat persis." "Setengah tahun yang lalu," ulang Lestari. Suaranya tidak keras, tetapi menusuk. "Itu artinya, selama setengah tahun ini kalian terus berhubungan, bukan hanya di kantor." "Aku terpaksa." Baskara mencoba membela diri, keringat mulai membasahi dahinya. "Dia mengancamku. Kalau aku tidak menemuinya, dia akan membongkar semuanya di kantor dan menghancurkan karirku." "Tari, kamu tahu kan betapa susahnya aku mencapai posisi ini?" Lestari tidak goyah dan terus mendesaknya. Nada bicaranya tetap tenang, tetapi setajam pisau bedah. "Jadi, apa yang kamu lakukan untuk membungkamnya, memberinya uang, atau menjanjikan sesuatu? Dan kenapa keluarganya ada di rumah kita waktu itu?" Di bawah tekanan, pertahanan psikologis Baskara mulai runtuh. Ia menceritakan dengan tidak berurutan betapa terpaksanya dia. Keluarga Rina itu. Mereka semua preman. Ayah, ibu, kakak-kakaknya, semua tidak punya pekerjaan tetap dan selalu minta uang. Rina terus mendesakku untuk mencarikan pekerjaan buat adiknya. Hari itu mereka tiba-tiba datang. Katanya mau jalan-jalan di Jakarta beberapa hari tapi tidak punya tempat menginap, jadi mereka memaksa mau lihat-lihat rumah. Aku tidak bisa mencegah mereka. "Lihat-lihat rumah?" Lestari tertawa dingin. Kelihatannya lebih seperti sedang survei rumah baru mereka. "Apa yang kamu janjikan pada mereka? Membawa mereka tinggal bersama? Atau memberikan rumah ini pada mereka?" "Bukan. Sama sekali bukan." Baskara menyangkal dengan keras, tetapi matanya yang gelisah mengkhianatinya. "Mana mungkin aku memberikan rumah kita pada mereka?" "Itu Rina yang terus membisikiku, katanya rumahnya besar dan kosong, jadi sayang. Aku hanya menanggapinya seadanya. Mana aku tahu mereka akan menganggapnya serius." "Membisikimu?" Lestari menangkap kata itu. Jantungnya terasa sakit lagi. Tapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. "Sepertinya kalian punya banyak waktu untuk berbisik-bisik, ya? Selain di rumah kita, di mana lagi kalian bertemu? Hotel? Atau kamu menyewakan apartemen untuknya?" Wajah Baskara memerah lalu memucat. Ia menghindari tatapan Lestari. Hanya sesekali di luar,
Lestari, itu semua tidak penting lagi. Yang penting adalah aku sadar aku salah. Aku janji, aku akan putus total dengannya. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Kita mulai lagi dari awal, ya? Aku akan 2 kali, 3 kali lipat lebih baik padamu. Melihat sikapnya yang memelas, hati Lestari tidak tergerak sedikit pun, hanya rasa jijik yang semakin dalam. Ia mengganti topik, langsung ke inti masalah. Mulai dari awal, Tuan Baskara, dengan apa Anda mau memulai dari awal dengan saya? Berapa banyak uang kita yang sudah Anda habiskan untuk perempuan itu dan keluarganya? Pertanyaan ini meledak seperti bom, membuat Baskara membeku. Ia ternganga, lama tidak bisa berkata-kata. Lestari menatapnya tajam. Dari rekening bersama kita? Atau dari uang pribadimu? Kamu belikan dia tas, baju? Atau kamu biayai hidup orang tua dan saudara-saudaranya? Riwayat transfer bisa aku cek di bank. Ketakutan yang luar biasa menyelimuti Baskara. Ia sadar, Lestari bukan lagi wanita yang bisa ia bohongi. Ia merosot di kursinya, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Suaranya bercampur isak. Iya, aku memang pakai uang. Tapi tidak banyak, sungguh. Hanya pengeluaran biasa. Ayahnya Rina sakit, aku pinjami 50 juta. Adiknya kena masalah, aku kasih 70 juta untuk uang damai. Dan ya, sesekali traktir makan, belikan barang. Tari, aku juga terpaksa. Kalau tidak diberi, dia ancam akan datang ke kantor dan membuat keributan. 120 juta. Dan pengeluaran biasa. Jantung Lestari serasa berdarah. Itu adalah uang yang mereka kumpulkan dengan susah payah. Uang yang rencananya akan digunakan untuk ganti mobil atau biaya pendidikan anak nanti. Begitu mudahnya jatuh ke tangan keluarga wanita itu. Terpaksa, suara Lestari sedenggine. Tuan Baskara, Anda seorang pria dewasa berumur 30-an, diancam oleh seorang gadis awal 20-an dan keluarganya, sampai Anda mengeluarkan aset bersama kita? Apakah Anda yang terlalu tidak berdaya, atau Anda menikmatinya? Ia berhenti sejenak, menatap pria menyedihkan di hadapannya, lalu menyatakan dengan penekanan di setiap kata. Setiap rupiah dari harta bersama kita adalah hak saya juga. Anda telah menggunakan aset dalam jumlah besar tanpa persetujuan saya. Ini bukan lagi masalah moral. Saya akan menunjuk pengacara untuk melihat apakah uang ini bisa ditarik kembali, dan tanggung jawab apa yang harus Anda pikul dalam pembagian harta gonogini kita. Cerai? Baskara mengangkat kepalanya, wajahnya pucat pasi. Jangan Tari, jangan cerai, aku salah. Uangnya, aku akan ambil kembali semuanya. Aku akan usahakan bagaimanapun caranya. Tolong beri aku 1 kesempatan lagi. Kesempatan? Lestari berdiri. Ia menatapnya dari atas. Tak ada kehangatan di matanya. Saat Anda membiarkan mereka masuk ke rumah kita, Anda sudah menghancurkan semua kesempatan dengan tangan Anda sendiri. Ia mengambil pulpen di atas meja, dengan tenang menutupnya, dan memasukkannya ke dalam tas. Pembicaraan hari ini cukup sampai di sini. Pengacara saya akan segera menghubungi Anda. Setelah selesai, ia tidak lagi menatap Baskara yang terduduk lemas di kursinya. Ia menegakkan punggungnya dan berjalan keluar dari kafe. Sinar matahari terasa menyilaukan. Ia merasa lebih jernih dan kuat dari sebelumnya. Yang terekam di alat perekam itu bukan hanya kepengecutan dan pengkhianatan Baskara, tetapi juga sinyal baginya untuk memutus masa lalu dan melangkah ke kehidupan baru. Dalam konfrontasi ini, ia telah mendapatkan bukti paling krusial dan melihat dengan jelas betapa menyedihkannya lawannya. Yang tersisa sekarang adalah pertarungan hukum yang sesungguhnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan ponsel, dan menekan nomor pengacara perceraian yang sudah lama direkomendasikan oleh Citra. Setelah konfrontasi di kafe dengan Baskara, hati Lestari justru menjadi tenang secara aneh. Dugaan yang samar telah menjadi bukti yang pasti, dan rasa sakit yang kabur telah mengkristal menjadi tujuan yang jelas. Ia mencadangkan file rekaman itu ke cloud, kemudian secara resmi menunjuk pengacara yang diperkenalkan oleh Citra, Ibu Ratnasari, SH, MH. Ibu Ratna adalah seorang wanita paruh baya yang kompeten. Setelah mendengarkan cerita Lestari dan memeriksa bukti awal,
ia berkata dengan singkat, situasinya menguntungkan kita. Yang penting sekarang adalah memperkuat bukti, terutama yang berkaitan dengan aset. Namun, meski ia menginginkan ketenangan, dunia seolah tidak mengizinkannya. Lestari sudah menduga Baskara akan terus memohon, tetapi ia tidak pernah membayangkan betapa tidak tahu malunya dan gilanya keluarga Rina. Sehari setelah pertemuan itu, sore harinya, saat Lestari sedang membereskan barang-barang di apartemen teman Citra, ponselnya bergetar hebat. Pesan WhatsApp panik dari Yuni, rekan kerjanya yang cukup dekat. "Mbak Tari, di mana?" "Gawat. Ada perempuan sama keluarganya datang ke kantor bikin ribut. Mereka teriak-teriak bilang Mbak pelakor, sudah merusak hubungan mereka. Katanya Mas Bas sudah janji mau nikahin dia. Mereka norak banget, sampai satpam sama resepsionis kewalahan." Tak lama, telepon dari atasannya masuk, suaranya tegas namun terkendali. "Ibu Lestari, ada masalah apa di rumah? Sekarang di lobi kantor ada beberapa orang yang mengaku berhubungan dengan suami Anda dan membuat keributan. Emosi mereka cukup tidak stabil dan mengganggu operasional kantor. Bisakah Anda menghubungi mereka untuk menyelesaikannya?" Darah Lestari serasa mendidih. Jari-jarinya mendingin. Ia tidak pernah menyangka keluarga Rina akan berani datang ke tempat kerjanya. Taktik rendahan ini sungguh jahat. Tujuannya jelas, menghancurkan reputasinya hingga ia tidak bisa lagi bekerja di sana. Ia memaksa diri untuk tetap tenang dan menelepon kembali atasannya. Suaranya penuh permintaan maaf, tetapi sikapnya tegas. "Pak, mohon maaf sebesar-besarnya sudah mengganggu kantor. Ini adalah masalah pribadi keluarga saya, dan pihak lawan melontarkan tuduhan yang tidak berdasar. Saat ini saya sedang memproses masalah ini secara hukum, dan akan menyelesaikannya secepat mungkin. Mohon bantuan tim keamanan untuk menjaga ketertiban, dan jika mereka bertindak anarkis, tolong segera laporkan ke polisi. Saya akan segera menyerahkan bukti terkait untuk menjelaskan situasinya." Setelah menutup telepon, tangan Lestari masih gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Citra, yang mendengar percakapan itu, tidak bisa menahan amarahnya. Gila benar mereka itu. Sudah keterlaluan. Tidak bisa menyakiti, tapi bisa bikin malu. "Tari, jangan panik. Mereka itu sedang terpojok, makanya bertindak nekat." Benar saja, tak lama kemudian pesan dari Yuni masuk lagi. Kali ini nadanya terdengar puas. "Mbak, gila banget. Ada yang sebar video sama rekaman suara di grup WhatsApp kantor. Video ruang tamu rumah Mbak Hari itu sama sebagian rekamannya. Sekarang semua orang jadi tahu kejadian sebenarnya. Mereka barusan diusir satpam, malu banget kelihatannya. Sekarang semua orang malah maki-maki perempuan itu dan keluarganya. Nggak tahu malu katanya." Lestari terkejut dan menatap Citra. Citra mengedip sambil berbisik, "Untuk orang-orang yang suka main kotor, cara terbaik adalah melemparkan kebenaran langsung ke muka mereka. Aku minta sepupuku untuk tidak sengaja membagikannya." Opini publik berbalik seketika. Awalnya rekan-rekan kerja ragu, tetapi setelah melihat video ruang tamu yang kacau, keluarga selingkuhan yang arogan, dan Baskara yang panik dikombinasikan dengan reputasi Lestari selama ini, menjadi jelas siapa yang benar dan salah tanpa perlu dijelaskan. Keluarga Rina yang mencoba menyerang dengan label pelakor justru menjadi bumerang. Namun, gangguan dari pihak lawan tidak berhenti. Keesokan harinya, Lestari menerima telepon tak terduga dari sepupu jauhnya di kampung. Suaranya terdengar hati-hati. "Mbak Tari, baik-baik saja? Beberapa hari ini ada perempuan yang telepon ke saudara-saudara kita. Katanya Mbak selingkuh di Jakarta, maksa suami cerai, dan mau bawa kabur semua harta keluarga. Bicaranya meyakinkan sekali, kalau kami tidak kenal Mbak, mungkin kami sudah percaya. Sampai mengganggu kerabat di kampung." Amarah membuat seluruh tubuh Lestari dingin. Keluarga ini benar-benar ingin menghancurkannya. Ia segera mengirim pesan panjang di grup keluarga. Ia menjelaskan situasinya secara singkat, perselingkuhan Baskara, perilaku tidak wajar keluarga pihak ketiga, dan fitnah yang sedang mereka sebarkan. Ia juga menyatakan telah menunjuk pengacara dan meminta kerabat untuk bijak dan tidak termakan gosip. Sebagian besar kerabat yang berpikiran jernih mengirim pesan dukungan.
Di saat Lestari mulai lelah menghadapi serangan dari berbagai penjuru, sebuah panggilan tak terduga menjadi titik balik. Peneleponnya, Ibu Baskara, ibu mertuanya. Lestari ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Dari seberang terdengar suara cemas dan khawatir ibu mertuanya. Tari Enduk, kamu tidak apa-apa? Mendengar suara familiar ibu mertuanya, hidung Lestari terasa panas, dan kesedihan yang ia tahan nyaris meledak. Ia menahan isak dan berusaha menjawab dengan tenang. Ibu, Tari tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Suara ibu mertuanya bercampur dengan rasa iba dan amarah. Ibu sudah dengar semua kelakuan anak kurang ajar itu. Tadi tetangga telepon, cerita ada perempuan yang datang ke kantormu bikin ribut. Baskara main gila di luar, kan? Keributan yang dibuat keluarga selingkuhan di kantor rupanya sudah sampai ke kampung halaman melalui orang-orang. Ibu mertuanya bukan orang berpendidikan tinggi, tetapi ia adalah wanita desa yang bijak dan tradisional. Ia sangat menjaga nama baik keluarga, dan yang terpenting, ia sangat menyayangi menantunya yang baik dan berbakti ini. Ibu. Lestari bingung harus menjawab apa. Jangan bela dia, kata ibu mertuanya tegas. Dia memang anakku, tapi aku tahu sifatnya. Beberapa tahun ini kelakuannya makin tidak benar. Tari, kamu sudah banyak sabar. Ibu besok beli tiket ke Jakarta. Jangan kira keluarga kita ini keluarga sembarangan yang bisa diinjak-injak orang tidak jelas. Ibu, tidak usah. Tari bisa selesaikan sendiri. Lestari tidak ingin merepotkan ibu mertuanya yang sudah tua. Apanya yang tidak usah? Sikap ibu mertuanya tidak tergoyahkan. Yang berbuat salah anakku? Masa ibu sebagai ibunya diam saja melihat menantu ibu dihina orang lain? Tunggu. Ibu segera ke sana. Ibu mau lihat perempuan licik mana yang berani mengganggu menantuku. Keesokan sorenya, ibu mertuanya benar-benar datang setelah menempuh perjalanan jauh. Lestari menjemputnya di stasiun. Sambil membawa banyak oleh-oleh dari kampung, ibu mertuanya langsung memegang tangan Lestari begitu melihatnya, memindainya dari atas ke bawah, lalu matanya memerah. Ya ampun, kurus sekali kamu. Pasti tidak makan, tidak bisa tidur, ya. Setelah mengantar ibu mertuanya ke tempat tinggal sementaranya, beliau bahkan tidak sempat minum air. Ia langsung menyuruh Lestari menelepon Baskara. Memerintahnya untuk segera datang. Sepertinya Baskara juga tidak menyangka ibunya akan datang tiba-tiba. Ia baru muncul setelah lebih dari setengah jam. Saat masuk dan melihat wajah kaku ibunya serta ekspresi tenang Lestari, ia langsung ciut. Ibu, kenapa datang? Kalau ibu tidak datang, kamu mau berbuat seenaknya sampai lupa daratan, hah? Ibu mertuanya menggebrak meja dengan keras. Baskara, ibu sama bapak dulu mengajarimu apa? Jadi orang itu harus punya nurani. Apa salahnya Lestari sama kamu? Apa salahnya dia sama keluarga kita? Berani-beraninya kamu berbuat kotor di luar, bahkan membawa perempuan liar itu sama keluarganya masuk ke rumah. Apa semua sekolahmu itu tidak ada gunanya? Baskara hanya bisa menunduk dimarahi, membela diri dengan suara pelan. Bukan begitu Bu, Rina itu, dia yang menggoda dan terus menempel. Dia menggoda lalu kamu mau? Kamu baru pertama kali lihat perempuan, apa? Ibu mertuanya marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kalau dia menempel, ya lapor polisi atau jauhi dia. Ibu lihat juga kamu diam-diam menikmati, kan? Lalu berani-beraninya membiarkan dia membuat keributan di kantor Lestari. Benar-benar mencoreng muka keluarga kita. Bantahan terpaksa dari Baskara hancur berkeping-keping. Terakhir, ibu mertuanya menunjuk hidung Baskara dan berkata dengan penekanan di setiap kata, Baskara, dengar baik-baik. Selama ibu masih hidup, perempuan licik itu tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di rumah keluarga kita. Ibu hanya mengakui Lestari sebagai menantu. Kalau kamu masih punya sedikit nurani, segera selesaikan urusanmu dengan pihak sana, minta maaf yang benar sama Lestari, dan minta ampunannya. Kalau kamu masih tidak sadar dan terus berurusan dengan orang-orang kotor itu, ibu juga tidak akan menganggapmu anak lagi. Camkan itu. Kemunculan tiba-tiba dan sikap tegas ibu mertuanya bagaikan jangkar yang menstabilkan situasi yang goyah di pihak Lestari. Ibu mertuanya tidak hanya memberikan dukungan emosional yang besar,
tetapi juga secara praktis menekan Baskara agar tidak bisa sepenuhnya berpihak pada keluarga Rina. Ibu mertuanya tinggal bersamanya. Wanita bijak itu tidak menanyakan rencana detail Lestari. Ia hanya memasak setiap hari dengan menu yang berbeda, menemaninya mengobrol, dan menunjukkan dukungannya dengan cara yang paling sederhana. Dengan adanya pilar kuat seperti ibu mertuanya, Lestari merasa punggungnya semakin tegap. Ia tahu, ia tidak lagi sendirian dalam pertarungan ini. Dan taktik-taktik rendahan keluarga Rina, di hadapan orang tua, yang telah banyak makan asam garam kehidupan, dan sangat menjunjung tinggi realitas serta nama baik seperti ibu mertuanya, tampak semakin konyol dan tidak berdaya. Pertarungan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Kehadiran ibu mertua menjadi benteng kokoh yang melindungi Lestari dari gangguan luar. Meski tidak mengerti hukum, kebijaksanaan dan sikap tegasnya memberikan ruang bagi Lestari untuk bernapas dan menyusun rencana. Dengan adanya sang ibu di rumah, Baskara terlihat jelas lebih takut. Ia bahkan tidak berani sering menelepon, apalagi datang mengganggu. Gangguan dari keluarga Rina juga mereda untuk sementara. Entah karena takut pada wanita tua yang galak itu, atau sedang menyusun rencana jahat lainnya. Ketenangan ini hanya di permukaan. Lestari tahu ia harus segera memanfaatkan waktu ini untuk mengambil alih kendali. Di bawah bimbingan jarak jauh dari Ibu Ratna, perang pengumpulan bukti tanpa suara pun dimulai. Langkah pertama adalah memeriksa kondisi keuangan keluarga. Untuk itu, ia harus kembali ke rumah yang telah memberinya luka mendalam itu. Pada suatu pagi hari kerja, memperkirakan Baskara sudah di kantor, Lestari bersama ibu mertuanya berdiri di depan pintu rumah yang terasa familiar sekaligus asing. Ibu mertuanya, dengan kunci yang ia paksa ambil dari Baskara, dengan cekatan membuka pintu. Di dalam, sisa-sisa keributan malam itu masih terasa. Di atas karpet ada remah-remah makanan ringan yang belum sempat dibersihkan, dan di udara tercium bau pengharum ruangan yang aneh, berusaha menutupi bau rokok dan bau asing lainnya. Jantung Lestari sesaat terasa sesak, tetapi segera digantikan oleh tekad yang lebih kuat. Ia langsung menuju ruang kerja. Di sana ada komputer dan dokumen-dokumen penting. Ibu mertuanya berkeliling di ruang tamu dan kamar tidur sambil menggelengkan kepala. Ia bergumam, "Anak kurang ajar, rumah bagus-bagus dibikin jadi begini." Ibu mertuanya dengan sigap mulai merapikan rumah, terutama di kamar tidur utama. Ia memindahkan bantal dan selimut Baskara ke kamar tamu sambil berkata tegas, "Kamar ini sekarang kamu yang pakai. Biar dia tidur di kamar sebelah." Lestari menyalakan komputer. Untungnya, Baskara tidak mengganti kata sandi. Mungkin ia berpikir Lestari tidak akan mengerti hal-hal seperti ini, atau memang belum sempat. Ia menarik napas dalam-dalam dan, sesuai saran Ibu Ratna, mulai mencari bukti. Target pertama adalah riwayat transaksi internet banking. Ia masuk ke akun rekening bersama mereka. Riwayat transaksi selama 6 bulan terakhir terpampang jelas. Awalnya hanya pengeluaran kecil senilai ratusan ribu hingga 1 juta rupiah dengan keterangan belanja atau transfer. Tapi semakin ke belakang, nominalnya semakin besar, muncul transaksi 5 juta, 10 juta, bahkan ada satu transfer senilai 30 juta rupiah. Penerimanya adalah nama yang asing, tetapi Lestari ingat itu adalah nama ayah Rina. Ada juga bukti transfer 20 juta dengan keterangan pinjaman, dengan penerima adalah adik laki-laki Rina. Hati Lestari mendingin. Ia segera mengambil tangkapan layar dan menyimpan semua transaksi yang mencurigakan. Jika dihitung kasar, dalam setengah tahun ini, uang yang mengalir ke Rina dan keluarganya mencapai hampir 100 juta rupiah. Ini belum termasuk pengeluaran tunai yang tidak terlacak. Selanjutnya, ia mulai memeriksa file dan foto di komputer. Di dalam sebuah folder bernama backup kerja, ia menemukan folder tersembunyi. Di dalamnya ada foto-foto mesra Baskara dan Rina. Latar belakangnya adalah kamar hotel yang asing, dan keduanya tampak sangat intim. Tanggal foto-foto itu tersebar selama hampir 4 bulan. Jauh dari kata hanya sekali yang diucapkan Baskara. Bahkan ada beberapa foto yang diambil di ruang tamu dan dapur rumah mereka, dengan Rina mengenakan piyama, tersenyum penuh kemenangan seolah ia adalah nyonya rumah. Lestari menahan rasa mual dan amarahnya, menyalin dan menyimpan semua foto itu satu persatu,
penemuan paling mengejutkan datang dari akun cloud milik Baskara. Di dalam folder bernama R, tidak hanya ada lebih banyak foto pribadi, tetapi juga banyak sekali tangkapan layar percakapan WhatsApp. Isinya adalah Rina yang terus merengek meminta hadiah, mengeluh tentang kesulitan ekonomi keluarganya, dan mendesak Baskara untuk segera menceraikan Lestari. Jawaban Baskara terkadang terlihat enggan, tetapi pada dasarnya ia selalu memenuhi permintaan Rina, bahkan ada janji seperti, "Sabar ya, aku akan segera selesaikan urusan dengan istriku. Rumah ini nanti jadi milik kita." Kata-kata dingin itu bagaikan belati beracun yang merobek habis topeng kemunafikan Baskara. "Tari, ini apa?" Ibu mertuanya, saat merapikan nakas di kamar tidur, menemukan sesuatu yang tak terduga. Di bagian paling bawah laci, terselip beberapa struk belanja dan sertifikat dari toko perhiasan. Struk itu menunjukkan pembelian aksesoris wanita dan tas mewah, dengan tanggal dalam beberapa bulan terakhir. Nominalnya pun tidak sedikit. Di kolom nama pelanggan pada sertifikat perhiasan, tertulis nama Rina. Bukti-bukti menampuk. Lestari mengorganisir semua bukti ini: tangkapan layar transfer bank, foto-foto mesra, riwayat percakapan, struk belanja ke dalam file digital yang rapi dan jelas. Setelah selesai, ia duduk di depan komputer. Seluruh tubuhnya terasa dingin, tetapi ia merasakan ketenangan yang aneh. Dugaan, keraguan, dan menyalahkan diri sendiri kini telah terkonfirmasi oleh bukti-bukti nyata ini. Kebenaran memang menyakitkan, tetapi harapan palsu juga telah hancur total. Dengan bukti-bukti yang terorganisir, Lestari bersama ibu mertuanya kembali menemui Ibu Ratna. Di ruang rapat yang ringkas dan terang di kantor pengacara, Ibu Ratna dengan teliti memeriksa dokumen yang dibawa Lestari, sesekali membuat catatan. Ekspresinya profesional dan dingin, tetapi sorot matanya sesekali menunjukkan pemahaman. "Sangat bagus, Bu Lestari." Ibu Ratna meletakkan dokumen terakhir dan mengangkat kepala. Suaranya tegas. "Bukti-bukti yang Anda kumpulkan ini sangat krusial dan komprehensif. Mulai dari video, data elektronik, hingga bukti tertulis, semuanya membentuk rantai bukti yang sempurna. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Tuan Baskara tidak hanya hidup bersama dengan orang lain selama masa perkawinan, tetapi juga telah menyembunyikan, memindahkan, dan menghamburkan harta bersama dengan sengaja." Ia mengambil spidol dan menjelaskan di papan tulis. Menurut Undang-Undang Perkawinan, harta bersama akan diurus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan, pengadilan akan memutuskan berdasarkan kondisi spesifik aset, dengan mempertimbangkan hak anak, istri, dan pihak yang tidak bersalah. Selain itu, jika salah satu pihak menyembunyikan, memindahkan, merusak, atau menghamburkan harta bersama, pihak lain dapat menuntut agar bagiannya dikurangi atau bahkan tidak dibagi sama sekali. Ibu Ratna menatap Lestari, tatapannya tajam. Tindakan Tuan Baskara menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk pihak ketiga dan keluarganya adalah contoh klasik penghamburan harta bersama. Dan hubungannya yang tidak pantas dengan orang lain dalam jangka waktu lama adalah kesalahan yang jelas. Dalam pembagian harta, kita bisa menuntut agar bagiannya dikurangi, dan bahkan menuntut ganti rugi atas kesalahannya. Ganti rugi? Lestari sedikit terkejut. "Betul," Ibu Ratna mengangguk. "Termasuk ganti rugi material dan imaterial. Kerugian mental yang ditimbulkan oleh perbuatannya terhadap Anda sangat jelas. Meskipun nominal ganti rugi imaterial mungkin tidak terlalu tinggi, ini adalah sikap hukum yang penting, sebagai hukuman bagi pihak yang bersalah dan penghiburan bagi pihak yang tidak bersalah." Ibu mertua yang mendengarkan di sampingnya terus mengangguk dan menyela. "Betul, Bu pengacara. Harus begitu. Anak kurang ajar itu tidak boleh dibiarkan begitu saja." Ibu Ratna melanjutkan, "Langkah selanjutnya, berdasarkan bukti-bukti ini, saya akan menyusun surat somasi yang detail dan mengirimkannya secara resmi kepada Tuan Baskara. Surat itu akan menyatakan fakta kesalahannya dan konsekuensi hukumnya, serta mengajukan syarat perceraian dan tuntutan ganti rugi dari pihak kita. Ini adalah prosedur hukum formal sekaligus cara untuk menekannya. Kita lihat reaksinya. Jika tidak tercapai kesepakatan cerai, kita akan segera mengajukan gugatan." Saat keluar dari kantor pengacara, senja mulai menyelimuti jalanan. Lestari memegang lengan ibu mertuanya.
Ia merasa langkahnya jauh lebih ringan daripada saat datang. Bukti ada di tangan, hukum jelas, dan pengacara profesional. Ia bukan lagi korban yang pasif menanggung pengkhianatan dan penghinaan. Ia adalah seorang pejuang yang siap mempertahankan hak-haknya dengan senjata di tangan. Ibu mertuanya menepuk-nepuk tangannya dan berkata dengan mantap, "Tenang saja, Nduk. Selama kita benar, kita tidak perlu takut. Ini pertarungan yang sudah pasti kita menangkan. Ibu mendukungmu." Lestari mengangguk, menatap kejauhan. Ia tahu hubungannya dengan Baskara bukan lagi pertarungan emosi, melainkan permainan hukum yang mempertaruhkan aset, martabat, dan masa depannya. Dan kali ini, ia yakin akan menang. Surat somasi dari Ibu Ratna bagaikan bom yang dijatuhkan dengan presisi, mengguncang dunia Baskara. Surat itu ditulis dengan kalimat yang tegas dan logika yang jelas, menjabarkan satu persatu hubungan tidak pantasnya dengan Rina, penggunaan harta bersama dalam jumlah besar tanpa persetujuan pasangan, serta tindakan keluarga Rina yang mengganggu dan masuk tanpa izin ke kediaman Lestari, lengkap dengan pasal-pasal hukum yang relevan. Di bagian akhir, surat itu dengan tegas menyatakan bahwa jika dalam waktu 7 hari tidak ada negosiasi mengenai perceraian, pembagian harta, dan ganti rugi, maka gugatan cerai akan segera diajukan ke pengadilan. Satu lembar surat ini menghancurkan harapan terakhir Baskara. Ia mencoba menelepon Ibu Ratna untuk membela diri, tetapi dipatahkan oleh argumen yang dingin dan profesional. Ia mencoba memohon pada Lestari, tetapi semua kontaknya telah diblokir. Bahkan ibunya sendiri kini berpihak pada Lestari dan menghindarinya. Tekanan hukum yang besar dan isolasi total membuatnya nyaris hancur. Keluarga Rina, setelah mengetahui isi somasi, menjadi semakin panik. Mereka pikir dengan membuat sedikit keributan, Lestari akan menyerah dan Rina bisa berhasil merebut posisi. Mereka tidak menyangka lawan akan begitu tegas menggunakan senjata hukum. Kata-kata seperti pengembalian aset dan pelanggaran hukum dalam somasi itu menimbulkan ketakutan yang nyata. Pada hari terakhir batas waktu somasi, Lestari menerima pesan dari Baskara yang dengan susah payah disampaikan melalui ibu mertuanya. Permohonan untuk bertemu terakhir kalinya dan berbicara langsung, dengan tambahan kata, "Aku akan bertanggung jawab." Setelah berdiskusi dengan Ibu Ratna dan ibu mertuanya, Lestari setuju untuk bertemu. Tempatnya ditetapkan di ruang tamu yang penuh dengan kenangan pengkhianatan dan penghinaan itu, waktunya jam 7 malam. Ibu Ratna akan mendampinginya, dan ibu mertuanya bersikeras untuk hadir demi menantunya. Kembali ke tempat yang sama, tetapi suasana hati Lestari sudah sangat berbeda. Dulu ia datang dengan keterkejutan dan luka, kali ini ia datang dengan bukti dan sekutu, secara proaktif untuk menuntut pertanggungjawaban. Ibu mertuanya membuka pintu dengan kunci. Rumah itu tampak telah dibersihkan dengan tergesa-gesa, tetapi di udara masih tercium bau pengharum ruangan yang aneh, berusaha menutupi sisa bau rokok dan aroma asing lainnya. Baskara duduk sendirian di sofa ruang tamu. Ia tampak kuyu, matanya cekung. Melihat rombongan Lestari masuk, ia buru-buru berdiri tetapi menghindari kontak mata. Namun, sebelum mereka sempat duduk, bel pintu berbunyi nyaring. Wajah Baskara berubah. Dengan ragu ia membuka pintu, dan di luar berdiri orang tua Rina, memimpin 7 atau 8 anggota inti keluarga Rina lainnya. Rina sendiri bersembunyi di belakang, wajahnya tegang. Mereka datang tanpa diundang. Jelas, mereka ingin melakukan perlawanan terakhir. "Siapa yang suruh kalian datang?" teriak Baskara dengan suara panik dan marah. "Kenapa kami tidak boleh datang? Ini menyangkut masa depan anak kami, Rina. Tentu saja kami harus datang dan dengar." "Emson," ayah Rina berteriak dengan urat leher menonjol, bersikap preman. Ia memimpin rombongannya masuk. Seketika, ruang tamu yang tadinya sedikit lengang kembali sesak, kedua belah pihak berhadapan. Di satu sisi, Lestari yang tenang dan tegas, Ibu Ratna yang berwibawa, dan ibu mertua yang duduk dengan mantap dan wajah keras. Di sisi lain, Baskara yang panik dan keluarga Rina yang berusaha menggertak dengan wajah sangar. Suasana seketika menjadi tegang. "Baguslah kalian datang," Lestari membuka suara. Nadanya tenang, tetapi mengandung kekuatan yang tak terbantahkan, langsung mematahkan kebisingan lawan. "Jadi kami tidak perlu bicara 2 kali.
Ibu Ratna, silakan dimulai. Ibu Ratna membetulkan letak kacamatanya dan mengeluarkan beberapa dokumen dari tas kerjanya. Tanpa basa-basi, ia langsung ke pokok permasalahan. Suaranya jelas dan dingin. Tuan Baskara, dan Anda sekalian yang datang tanpa diundang, tindakan Anda sebelumnya telah menyebabkan kerugian mental dan material yang serius bagi klien saya, Ibu Lestari. Oleh karena itu, hari ini kita akan melakukan komunikasi resmi terakhir di sini. Ia pertama-tama menatap Baskara. Tuan Baskara, Anda pasti sudah menerima surat somasi. Berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki yaitu foto-foto Anda tinggal bersama dengan Nona Rina dalam jangka waktu lama, catatan transfer sejumlah besar uang kepada Nona Rina dan keluarganya, serta riwayat percakapan mengenai rencana perceraian dan pembagian aset sesuai dengan pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Perkawinan, Anda telah melakukan kesalahan serius selama masa perkawinan dan telah menyembunyikan, memindahkan, serta menghamburkan harta bersama. Oleh karena itu, tuntutan klien saya untuk bercerai, mendapatkan bagian harta yang lebih besar, pengembalian aset yang telah Anda gunakan sepihak, dan pembayaran ganti rugi kerugian mental memiliki dasar hukum yang kuat. Setiap kali satu pasal hukum dan satu bukti disebutkan, wajah Baskara menjadi semakin pucat dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Aura keluarga Rina juga dengan cepat menyusut di hadapan daftar kesalahan dan konsekuensi hukum yang dijabarkan oleh Ibu Ratna. Apa maksudnya? Uang itu Baskara yang kasih sukarela? Dia bilang itu pinjaman. Ibu Rina berteriak nyaring, mencoba mengelak. Pinjaman sukarela. Ibu Ratna menatapnya dingin, tatapannya setajam pisau. Apakah ada surat perjanjian utang? Apakah ada kesepakatan bunga dan tanggal pengembalian? Bahkan jika itu pinjaman, meminjamkan harta bersama dalam jumlah besar tanpa persetujuan pasangan juga merupakan pelanggaran terhadap hak properti pasangan. Terlebih lagi, menurut riwayat percakapan, sebagian besar uang ini diberikan sebagai biaya hidup atau bantuan, dan Nona Rina serta keluarganya tidak pernah menunjukkan niat atau tindakan untuk mengembalikannya. Secara hukum, ini kemungkinan besar akan dianggap sebagai hibah atau keuntungan yang tidak adil, dan klien saya berhak menuntut pengembaliannya. Ayah Rina tidak tahan lagi dan menunjuk Baskara sambil berteriak, "Bas, dasar pengecut, kamu juga bicara dong. Dulu kamu janji apa? Sekarang malah plin-plan." Baskara benar-benar terpojok. Di hadapan bukti-bukti kuat dan pasal-pasal hukum yang dingin dari Ibu Ratna, tatapan kecewa ibunya, dan pandangan Lestari yang seolah melihat orang asing, topeng terakhirnya benar-benar terkoyak, ia tiba-tiba memegangi kepalanya dan merosot ke lantai, menangis meraung-raung seperti anak kecil. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tari, Ibu, Bu pengacara, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Uangnya, aku akan kembalikan bagaimanapun caranya, hubungan dengan dia akan aku akhiri sepenuhnya. Melihatnya hancur, keluarga Rina benar-benar tercengang. Senjata andalan mereka kelemahan dan kebimbangan Baskara kini menjadi jerami terakhir yang meruntuhkan mereka sendiri. Selesai? Enak saja bilang selesai, lalu bagaimana dengan nama baik anakku? Ibu Rina mencoba membuat keributan lagi, tetapi ibu mertua yang sejak tadi diam, berdiri sambil menggebrak sandaran tangan sofa. Suaranya tidak keras, tetapi penuh wibawa yang tak terbantahkan. Nama baik? Waktu keluarga kalian datang ke rumah anak dan menantuku, makan, minum, dan bikin ribut, waktu kalian datang ke kantor menantuku dan menebar fitnah, apa kalian ingat nama baik? Dengar baik-baik. Hari ini kalian sudah dengar semua penjelasan Bu pengacara. Uang yang harus dikembalikan, kembalikan, jangan kurang sepeser pun. Kalau sekali lagi kalian menggoda anakku atau mengganggu menantuku, sebelum hukum bertindak, saya, orang tua ini, tidak akan tinggal diam. Saya akan pertaruhkan nyawa tua saya ini untuk berurusan dengan kalian sampai tuntas. Camkan itu. NRT. Kata-kata ibu mertua mengandung ketegasan dan bobot dari generasi tua, benar-benar menaklukkan keluarga Rina yang hendak membuat keributan. Mereka hanya bisa saling pandang, wajah mereka memerah lalu memucat. Akhirnya, ayah Rina dengan suara kesal berkata, "Ayo pergi," dan rombongan itu dengan lesu meninggalkan rumah yang pernah ingin mereka kuasai itu,
seperti diusir. Di ruang tamu, hanya tersisa tangisan putus asa Baskara dan keheningan dingin dari pihak Lestari. Ibu Ratna meletakkan draft kesepakatan cerai yang telah disiapkan di atas meja di depan Baskara. Tuan Baskara, ini adalah draft kesepakatan yang kami ajukan berdasarkan bukti dan hukum saat ini. Silakan baca baik-baik. Ini adalah syarat terbaik yang bisa Anda dapatkan sekarang. Jika setuju, silakan tanda tangan. Jika tidak, kita bertemu di pengadilan. Tapi saya peringatkan, jika sampai ke pengadilan, karena kesalahan Anda, harta yang akan Anda dapatkan kemungkinan besar akan jauh lebih sedikit, dan catatan publiknya akan abadi. Lestari menatap untuk terakhir kalinya pada pria yang lunglai di lantai itu. Di hatinya tidak ada lagi benci maupun cinta. Hanya kehampaan. Ia memegang tangan ibu mertuanya dan mengangguk pada Ibu Ratna. Bu pengacara, sisanya saya serahkan pada Anda. Kami permisi. Selesai berkata, ia memapah ibu mertuanya dan pergi tanpa menoleh lagi. Meninggalkan tempat yang pernah menampung begitu banyak mimpi masa mudanya, dan juga memberinya pengkhianatan terdalam. Pintu tertutup di belakangnya. Kali ini, ia tahu, ia benar-benar pergi untuk selamanya. Konfrontasi terakhir di ruang tamu itu berakhir dengan kemenangan mutlaknya. Yang tersisa hanyalah menyelesaikan proses hukum dan menyambut kehidupan barunya yang sepenuhnya miliknya. Saat menandatangani surat kesepakatan cerai untuk terakhir kalinya, momen itu terasa jauh lebih tenang dari yang Lestari bayangkan. Tidak ada rasa sakit yang menyayat hati, tidak juga kegembiraan yang meluap-luap. Rasanya seperti demam tinggi yang telah lama menguras fisik dan mental akhirnya reda, menyisakan kelegaan setelah kelelahan, dan sensasi aneh karena harus belajar bernapas normal kembali. Hasil pembagian harta pada dasarnya mencapai target yang diperkirakan oleh Ibu Ratna. Karena Baskara adalah pihak yang jelas bersalah dan telah menyembunyikan serta menghamburkan harta bersama, Lestari akhirnya mendapatkan 70% dari total aset bersama. Baskara diwajibkan mengembalikan 100 juta rupiah yang telah ia habiskan secara tunai, ditambah dengan pembayaran ganti rugi kerugian mental sebesar 50 juta rupiah. Rumah menjadi milik Lestari, dan Baskara harus mengurus balik nama dalam jangka waktu yang ditentukan. Hasil ini, dalam kerangka hukum, telah melindungi hak-hak Lestari secara maksimal. Setelah semua proses selesai, Lestari seorang diri melihat-lihat beberapa rumah. Akhirnya, ia memilih sebuah apartemen yang tidak jauh dari kantornya. Tidak besar, tetapi pencahayaannya sangat bagus dan memiliki balkon kecil. Ia membayar uang muka dengan uang hasil pembagian harta, dan sebagian besar KPR bisa ia cicil dengan gajinya. Saat mengurus akta jual beli, ketika ia menuliskan namanya sendiri di sertifikat hak milik, ujung penanya sedikit bergetar. Rasa aman yang solid dan sepenuhnya miliknya sendiri menyelimuti hatinya. Interiornya ia rancang sendiri sedikit demi sedikit tanpa desainer. Dindingnya ia cat dengan warna krem hangat, gordennya ia pilih dari bahan linen yang ringan. Balkon ia ubah menjadi ruang kerja kecil sekaligus taman mini, dengan beberapa tanaman hijau dan pot herbal. Tidak ada perabotan mahal, tetapi setiap barang adalah pilihan cermatnya, sesuai dengan selera dan kebiasaannya. Ruang kecil ini, di setiap sudutnya, mencerminkan kehendaknya. Sebuah rumah di mana ia tidak perlu lagi berkompromi dengan siapapun. Ibu mertuanya sengaja datang dari kampung pada hari ia pindahan, membawa banyak sekali makanan dan keperluan. Beliau berkeliling, lalu menyeka sudut matanya sambil bergumam, "Bagus, bagus, terang dan bersih begini, 100 kali lebih baik dari tempat yang suram itu." Ibu mertuanya tidak menyebut nama Baskara sama sekali. Ia hanya berulang kali berpesan agar Lestari menjaga kesehatan dan sering-sering main ke kampung. Lestari tahu, kekecewaan terhadap putranya dan rasa iba padanya diungkapkan melalui dukungan tanpa kata ini. Kasih sayang yang melampaui ikatan darah ini menjadi kehangatan berharga dalam kehidupan barunya. Hidup kembali berjalan di jalurnya. Ia mencurahkan lebih banyak energi pada pekerjaan. Kesempatan pelatihan ke luar negeri yang dulu ia korbankan demi keluarga memang sudah berlalu, tetapi dengan kerja keras dan dedikasinya, ia mendapatkan penilaian yang baik di divisinya. Kenaikan gaji akhir tahun tidak spektakuler, tetapi cukup untuk membuatnya merasa aman. Ia mendaftar di kelas melukis cat minyak yang sudah lama ia inginkan.
Setiap akhir pekan, ia pergi ke kelas dengan kanvasnya, menemukan ketenangan dalam warna dan garis. Ia juga mulai rutin berlari. Menyusuri taman dekat apartemennya, merasakan keringat yang membersihkan lelahnya, tubuhnya perlahan menjadi lebih bugar dan kuat. Sesekali, melalui teman-teman atau ibu mertuanya, ia mendengar kabar tentang Baskara. Hubungannya dengan Rina tidak bertahan lama. Di tengah tekanan uang dan realitas, apa yang mereka sebut cinta itu dengan cepat memudar. Begitu keluarga Rina merasa tidak ada lagi yang bisa diperas darinya, mereka dengan cepat meninggalkannya. Karier Baskara juga terkena imbas besar akibat skandal itu. Ia pindah ke perusahaan lain, tetapi kabarnya tidak berjalan mulus. Mendengar berita-berita ini, hati Lestari tidak lagi beriak. Rasanya seperti mendengar cerita tentang orang asing. Ia sadar, hukuman terbesar bukanlah dari luar, melainkan belenggu yang harus ditanggung oleh si pelaku kesalahan sendiri dan lintasan hidupnya yang pasti menurun. Ia tidak perlu lagi membuktikan kebenarannya melalui kemalangan Baskara. Suatu Sabtu sore, cuaca cerah. Lestari sedang mencoba mesin kopi barunya di balkon, menyeduh secangkir kopi yang harum. Ia merebahkan diri di beanbag dan membuka buku yang sudah lama ia beli tetapi belum sempat dibaca. Angin sepoi-sepoi membawa aroma segar dari tanaman-tanamannya, ponselnya tergeletak tenang di samping. Tidak ada pesan pekerjaan yang harus segera dibalas, tidak ada desakan dan pertengkaran yang mengganggu pikiran. Saat itu, bel pintu berbunyi. Ternyata Citra membawa sekotak egg tart yang masih hangat. Wah, santai sekali hidup nyonya, canda Citra sambil memandangnya. Ia menyodorkan egg tart itu, wajahmu jauh lebih cerah sekarang. Sedikit lebih berisi juga. Sepertinya makanmu teratur, ya. Lestari tersenyum dan menuangkan kopi untuknya. Mereka berdua duduk di balkon, makan egg tart dan minum kopi, mengobrol tentang gosip kantor dan kegiatan sekolah anak Citra. Sungguh, kata Citra sambil menatapnya serius. Kalau dipikir-pikir lagi, rasanya masih seperti mimpi, ya? Lestari memegang cangkir kopinya, menatap sinar matahari cerah di luar dan anak-anak yang bermain di bawah. Setelah hening beberapa saat, ia tersenyum perlahan, senyum lega yang tulus dari hati. Mbak, jujur saja, kadang kalau sedang sendiri, kejadian mengerikan itu masih suka teringat. Tapi anehnya, sekarang kalau teringat, hatiku tidak sakit atau benci lagi. Malah, ada sedikit rasa terima kasih pada pengalaman itu. Ia berhenti sejenak, merangkai pikirannya. Kalau aku tidak didorong sampai ke titik terendah itu, mungkin aku masih akan bertahan dalam cangkang yang kelihatannya utuh, tapi di dalamnya sudah busuk. Mungkin aku tidak akan pernah tahu bahwa aku punya keberanian untuk meruntuhkan semuanya dan memulai lagi. Hal-hal yang dulu terasa seperti akhir dunia, sekarang kalau kupikirkan, itu hanyalah cara hidup yang paling keras untuk membongkar kebohongan dan mendorongku secara paksa keluar dari jalur hidup yang salah. Citra mengangguk setuju. Kalau kamu bisa berpikir seperti itu, berarti kamu sudah benar-benar melewatinya. Iya. Lestari menghirup dalam-dalam udara yang beraroma kopi. Meskipun kadang merasa kesepian, tapi perasaan hidup untuk diriku sendiri dengan begitu jelas dan nyata seperti ini, aku sangat menyukainya. Ia tidak mengucapkan kata-kata klise seperti aku baik-baik saja, tetapi tatapan matanya, kondisinya, dan rumah kecil yang penuh dengan jejak pribadinya ini, tanpa ragu menceritakan kekuatan yang tenang dan tangguh. Ia telah berdamai dengan masa lalu, bukan dengan memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya, tetapi dengan melepaskan dirinya sendiri yang dulu terperangkap dalam ilusi pernikahan dan terus-menerus menyalahkan diri. Ia akhirnya sadar. Rekonsiliasi sejati adalah memahami semua pengalaman yang diberikan oleh kehidupan baik maupun buruk dan dengan pemahaman itu, terus melangkah maju. Senja mewarnai balkon dengan cahaya keemasan yang hangat, tawa Lestari dan Citra berbaur dengan angin sepoi-sepoi. Kehidupan baru mungkin masih akan memiliki tantangan, tetapi fondasinya kini hangat dan cerah. Bab pertama yang penuh badai dalam ceritanya telah usai. Dan bab kedua yang akan ia tulis sendiri baru saja membuka halaman pertamanya yang penuh harapan.